Ya. Udah, aman. Sorry banget tadi. Tiba-tiba wifi-nya mati. Oke. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Lydia Fernanda. Aku dari kelas 2 Panda Jemvia. Nah, hari ini aku mau negasin dulu ya. Kita di sini aku nggak mau kayak kesannya mengajari atau menggurui, tapi kita belajar bareng. Jadi kalau aku ada yang salah atau ada yang kurang bisa kalian tambahin, kalian bantu juga gitu. Jadi aku ngasih kalian juga ngasih aku balik. Jadi biar ilmunya sama wawasannya makin banyak gitu. Oke, jadi hari ini tutor pada hari ini kimia dasar mengenai teori asam basa. Nah, sebelum kita ke teorinya, kita itu dulu kenalin dulu asam ini sifatnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, mungkin yang yang nggak asing buat kita, asam tuh rasanya kali ya. Rasanya tuh dia udah jelas pasti masam kan. Aduh, sorry banget ya guys kalau tulisnya jelek. Nah, terus habis itu yang kedua mungkin dari sifatnya. Sifatnya dia tuh korosif gitu. Jadi bisa bikin berkarat gitu. Kayak kalau contohnya mungkin yang nggak asing buat kalian tuh itu kali ya, asam asetat. Nah, ya kan, kayak pasti dari SMA juga udah pada tahu, udah kenal banget nama asam asetat tuh. Terus kalau buat basa itu kalau dulu kita di SD SMP gitu, kita tahu basa tuh rasanya pasti pahit. Karena contohnya aja dia kayak mungkin dia sabun gitu ya. Sabun, atau kalau kalian rada orangnya kimia banget gitu, mungkin bisa contohnya NaOH gitu. Terus sifatnya kalau sifatnya mah dia lebih ke itu ya, teksturnya mungkin. Dia licin gitu kalau dipegang tuh. Terus habis itu buat selanjutnya adalah macam-macam teori asam basa. Nah, teori yang pertama ini teori dari Arrhenius. Dia ini mengemukakan teori ini pada tahun 1884. Nah, ini bisa disebut sebagai teori yang pertama kali ada buat asam basa. Bukan pertama kali juga sih, sebelumnya ada yang udah mengemukakan juga mengenai asam basa, cuma yang lebih detail, dia lebih menjelaskan asam tuh gimana, basa tuh gimana tuh pertama kali Arrhenius ini. Buat Arrhenius ini, dia kalau kalian pasti mah udah tahu gitu. Kalau asam dia ionnya apa, basa ionnya apa gitu kan. Dari kelas 11 juga udah ada, mungkin pas UTBK kalian juga udah belajar gitu kan. Jadi kalau asam tuh dia ionnya, ionnya H+, kalau basa dia ionnya OH-. Dan masing-masing dari mereka ini, Arrhenius ini mengklaim kalau asam itu ion H+, pembawa asam tuh ion H+, dan dia ngelepasin ion H+ ini ke air. Basa juga gitu, pembawa sifat basanya ini ion OH- dan dia juga melepaskan si ion OH- ini ke air. Nah, contohnya nih, buat HCl nih kalau kalian ionisasikan, ya kan jadi H+, jadi H+ sama Cl ini kan. Kira-kira pembawa asam ini siapa gitu. Udah jelas banget kan ini dari yang diklaim sama siapa? Diklaim sama Arrhenius tuh si pembawa asam dia tadi adalah ion H+. Nah, kalau buat yang kedua ini MgOH 2 kali, kalau dia diionkan kan dia jadi Mg2+ sama 2 OH. Nah, jadi yang membawa sifat basanya adalah ion OH. Tuh. Terus lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom chat aja. Mungkin nanti kalau ada yang aku mungkin belum bisa jawab, bisa kalian tanyain lagi ke line aku. Nah, bentar. Line aku. Ini.
Iya, guys, ID lain aku. Nah, terus selanjutnya ada macam-macam asam. Nah, Arrhenius ini dia juga mengemukakan ada beberapa macam-macam asam, kan? Nah, asam yang pertama adalah monovalen. Monovalen itu apa sih? Ya ini asam yang punya valensi asam. Yang punya valensi asam itu satu. Kalau kalian mau tahu contohnya, apa yang gampang aja kali ya? Kayak sorry guys. HCl ini dia jadi H+ sama Cl-. Nah, kalau aku belajar tuh valensi asam tuh gimana? H+ ini koefisiennya berapa? Kalau gini kan di depan H+ ini cuma satu kan. Nah, jadi valensi asamnya satu gitu. Ada lagi yang divalen. Dari namanya aja di kan artinya dua, berarti valensi asamnya ada dua. Nah, sorry. Berarti valensi asamnya ada dua. Nah, kita kasih contoh juga kali ya biar lebih mantap gitu. Mungkin H2SO4. Nah, ini kan 2H+ sama SO4 2-. Nah, karena di depan H ini hanya ada dua, jadi jadi valensi asam dari H2SO4 ini adalah 2 gitu. Begitu juga polivalen. Polivalen itu contohnya apa? Contohnya asam-asam yang dia trivalen. Nih, contohnya itu H3PO4. Ini kalau kalian menjadi ya 3H+ plus PO4 3-. Jadi dia valensi asamnya ada 3. Ya. Terus kekuatan. Kalau asam mau basa pasti dia ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, tapi menurut Arrhenius ini dia bisa disebut asam kuat tuh kayak gimana dan disebut yang lemah kayak gimana, begitu juga sama basanya. Nah, dia mengklaim kalau dia disebut asam kuat, kalau dia punya konsentrasi H+-nya itu dia besar. Dan dia disebut asam lemah kalau konsentrasi H+-nya dia kecil. Sorry. Kecil. Sorry guys ya. Sorry. Kecil ya guys. Mau fokus aja deh. Nah, begitu juga masih basa. Basa ini dia disebut basa kuat. Kenapa sih? Kalau dia OH-nya besar gitu. Kalau lemah dia berarti kecil sama kayak asam. Terus selanjutnya adalah kekurangannya. Nah, jadi tiap teori-teori yang bakal aku bantu menjelaskan ke kalian ini, dia ada kekurangannya. Buat teori yang pertama ini, sorry. Bentar aku stop share dulu bentar guys ya. Nah, udah kelihatan belum ya? Udah. Oh, udah, oke. Okay. Yang tadi belum kelar ya. Nah, buat yang Arrhenius ini, kenapa sih kekurangannya apa sih gitu kan? Nah, dia itu tidak dapat menjelaskan zat yang dia itu mengandung ion OH-, tapi pas dilarutkan dalam air dia bisa menghasilkan ion OH-. Contohnya itu adalah natrium karbonat sama amonia. Gitu. Jadi
Jadi dia kayak NH3 ini kan dia nggak, kalau dilihat secara utuh ini kan dia nggak ngandung ohamin gitu. Tapi ketika dia dilarutkan dalam air, dia malah bisa menghasilkan ion ohamin. Nah, si arrhenius ini dia nggak bisa ngejelasin tuh kenapa si NH3 ini nggak ada ohamin, tapi kok bisa menghasilkan ohamin. Ini jadi kelemahan dia. Terus buat sama Na2 natrium karbonat ini juga gitu. Dia kan nggak ada, kalau dilihat gini aja dia nggak ada ohaminnya sama kayak NH3 tadi, tapi kalau pas dilarutin dalam air dia bisa menghasilkan ohamin. Nah, hal ini jadi bertentangan kan sama apa yang udah dia kemukakan gitu. Oke, aku lanjut ke Bronsted-Lowry. Teori yang kedua ini dikemukakan oleh dua orang, jadi Johannes Bronsted sama Thomas Lowry pada tahun 1923. Mereka bilang asam ini zat yang merupakan donor proton. Gitu. Jadi asam ini dia sebagai donor proton. Dia sebagai donor proton. Nah, kalau basa dia sebagai aseptor proton. Tuh. Nah, dia kayak gitu. Nah, kalau aku nih ada cara, kalau misal kalian dihadapkan sama sebuah reaksi yang dia suruh nyari asam basa menurut teori Bronsted-Lowry yang mana, itu tinggal gini aja. Dia disebut asam, kalian sebut aja asam, kalau dia punya H, proton H-nya lebih banyak. Ntar ada contohnya. Jadi kita bilang aja dia kayak H+. Nah, dia disebut basa kalau dia H-nya, proton atau ion H+-nya ini dia lebih kecil. Atau kita sebut aja dia miskin. Aduh, ya kan, miskin, sorry. Miskin H+. Tuh. Terus biasanya kalau dalam reaksi itu mereka selisihnya satu atom doang. Jadi misal kalian ketemu soal nih, suruh nyari asam basa menurut Bronsted-Lowry, tapi ada perbedaan lebih dari satu atom. Nah, itu jelas salah. Jadi mereka biasanya selisih satu atom gitu. Nah, contohnya ini H3PO4 nih, dia kalau diionisasikan kan jadi H+, bukan diionisasikan sih, lebih ke dilepas ion H+-nya menjadi ion H+ ditambah H2PO4 2-min. Nah, ini kan bisa kelihatan kan di kiri tuh H3PO4 tuh dia punya H sebanyak 3. Nah, di kanan setelah melepas protonnya, dia punya H-nya cuma 2. Jadi kenapa aku bilang tadi dia selisih satu proton, satu atom, satu proton. Nah, ini jadi langsung ketahuan nih, dia ini lebih banyak atau lebih kaya, berarti dia ini asam, ya kan? Karena dia lebih dikit atau lebih miskin, maka dia basa. Begitu juga sama yang bawahnya. HCO3- dia menangkap satu proton menjadi H2CO3 gitu. Nah, di kiri ini dia ada berapa? Cuma ada satu kan? Cuma ada satu. Nah, di kanan dia ada 2. Jadi, yang kiri dia lebih miskin, yang kanan dia lebih kaya. Jadi, yang kiri dia basa, yang kanan dia asam konjugasi. Kalau konjugasi sebelumnya tuh, konjugasi itu jadi setelah, gimana ya? Setelah senyawa melepas atau menangkap proton, kalian tinggal tandain aja dia di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya dia pasti berkebalikan. Misal di sebelah kanan dia asam, maka ion atau senyawa yang senama ini yang mirip-mirip itu berarti dia basa konjugasinya. Kalau di kiri dia basa berarti yang kayak yang mirip ini kan H2CO3, terus di kirinya ada HCO3-. Nah, berarti yang kiri basa, yang sebelahnya kebalikannya, itu asam konjugasinya. Lanjut. Nah, si Bronsted-Lowry ini dia punya kelebihan kan. Teorinya tuh punya kelebihan dibandingkan sebelumnya, dibandingkan yang Arrhenius. Nah, Arrhenius itu dia cuma bisa ngejelasin
si asam, dia asam basa kalau dia larut dalam air gitu. Cuma bisa ngejelasnya larut dalam air. Nah, kalau si Bronsted sama si Lowry ini, dia bisa ngejelasin asam basa ini bisa larut pada pelarut selain air. Oke, langsung misal nih NH3 sama HCl gitu kan. Jadi NH4- sama Cl- gitu. Nah, yang ini tinggal kalian lihat nih. HCl sama NH3+ di kanan ini hanya yang lebih besar adalah punya NH4+. Jadi otomatis sebelum reaksi terjadi ada yang ngasih senyawa atau senyawa yang senama sama NH4+ ini tambahan proton. Jadi di kanan dia bisa dapat tambahan proton si H+ ini. Nah, jadi bisa disimpulin kalau sebelum reaksi terjadi, si HCl dia memberikan protonnya kepada NH3+ gitu. Jadi yang ngasih adalah si HCl. Sesuai apa yang disampaikan nama Bronsted sama Lowry, kalau dia ngasih atau sebagai donor, maka dia disebut sama asam. Kalau dia diberi atau dia sebagai aseptor proton, berarti dia disebut dengan basa gitu. Nah, tinggal dibalik aja di kanan ini NH4 hanya lebih banyak dibanding Cl yang nggak punya, yang malah nggak punya H gitu kan. Berarti dia sebagai NH4 ini dia sebagai asam konjugasinya. Lalu yang Cl- dia sebagai basa konjugasi. Sama yang kayak tadi yang selisih satu atom atau satu proton, ini kan NH3+ sama NH4 selisihnya cuma satu. HCl sama Cl juga selisihnya cuma satu. Jadi rada kebukti ya kalau biasanya asam basa menurut Bronsted Lowry ini dia selisihnya satu atom. Jadi kalau ada soal wah misal H2 apa H3PO4 sama HPO4 2-. Nah, misal dia kan selisihnya ada 2 kan, jadi dia udah kemungkinan salah, jelas salah. Lanjut, kelebihan yang kedua, dia bisa nggak cuma senyawa doang, dia juga bisa ngejelasin nih ion dalam bentuk kation ataupun anion. Misal, ini di contoh ada HCl4 sama HCl3-. HCl3- kan ion poliatonik. Jadi dia bisa ngejelasin nih dia basa atau asam gitu. Kita lihat dulu, gampangnya kita lihat dulu di kanan. ClO4- dia nggak punya proton. H2CO3 dia punya 2 proton. Jadi bisa disimpulin kalau H2CO3 ini kemungkinan dia adalah sebagai asam. Karena dia lebih kaya sama H+ gitu. Berarti si ClO4- ini dia miskin banget malah ya nggak punya H. Jadi dia basa konjugasi gitu. Sekalian simpulin dari situ juga bisa langsung disimpulin gitu. Nah, dilihat dari ClO4- di kanan ada nggak punya H+, di kiri yang senama sama dia punya satu H+ gitu. Jadi kalau dia awalnya dia kaya, kan, terus tiba-tiba dia menjadi miskin, berarti otomatis si HCl4 ini dia ngasih ke HCO3-. Jadi si HCO3- ini dia udah kaya jadi makin kaya gitu kan. Jadi yang ngasih adalah HCl4. Jadi HCl4 ini di kiri dia lebih bukan, dia kan sama-sama punya hanya tuh jumlahnya sama, makanya aku tadi ngerjainnya di kanan dulu biar langsung kelihatan kebalikannya basa konjugasinya. Oh jadi dia asam gitu, dia ngasih proton, oh berarti dia asamnya gitu. Basa, oh dia dikasih proton lagi sama HCl4, berarti dia si basa. Terus yang terakhir
kelebihannya si Arrhenius ini, dia bisa menjelaskan zat yang amfiprotik. Amfiprotik itu apa? Jadi zat ini, jadi ada zat yang dia bisa berperan ganda gitu. Istilahnya dia jadi double agent gitu ya. Bisa sebagai asam, bisa juga sebagai basa. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah yang gampang-gampang aja dia H2O. Di sini contohnya ada NH4 ketika reaksikan sama air, berarti NH4 plus ya guys. Jadi NH4 plus dia direaksikan dalam air, dia bisa menghasilkan NH3 sama H3O plus. H3O plus ini biasanya kalian bisa kenali juga sebagai dia H plus gitu. Nah, NH4 plus ini kalau kalian lihat di kanan kan dia yang senama sama dia NH3. NH4 berarti dia otomatis dia ngasih, dia memberi temannya, jadi dia memberi temannya H+, jadi dia di kanan lebih miskin gitu kan. Jadi si NH4 ini sebagai donor proton. NH4 ini sebagai donor proton. Berarti otomatis si NH4 ini dia sebagai asamnya. Karena dia ngasih si H2O. Nah, si H2O berarti karena dia sebagai yang dikasih atau sebagai aseton, berarti dia adalah basanya. Karena tadi di kiri asamnya NH+ dan di kanan dia jadi, harusnya dia jadi kebalikannya ya, jadi basanya gitu. Terus karena di kiri H2O jadi basa, jadi di kanan dia jadi asam konjugasinya. Oh, nah sama aja nih sama ini buat contoh yang kedua buat pembanding sebenarnya. Buat ngebuktiin kalau H2O ini dia bisa jadi basa, bisa jadi asam gitu. Buat HCO3- sama H2O ini dia kalau dilihat tuh lebih kaya yang H2O ya, udah kelihatan gitu. Jadi kemungkinan si asam ini si H2O. Nah, kita cek aja ke kanan nih. Dari dia HCO3- dia jadi H2CO3. Berarti dari miskin dia jadi kaya. Berarti dia dapat sumbangan proton dari temennya. Jadi bisa dibilang yang menyumbang menyumbangkan H+ adalah si H2O. Nah, bisa dilihat juga kan H2O ini di kanan dia jadi lebih miskin kan, H-nya cuma 1. Gitu. Jadi bisa dibilang karena H2O dia ngasih proton ke HCO3- dia asam. Kan? Nah, HCO-nya ini dia dikasih. Jadi dia basanya. Gitu. Nah, karena dia basa dia asam, berarti tinggal aja dilihat. Kalau dari dilihat jumlah protonnya, H2CO3 juga udah banyak kan, udah lebih banyak, tapi dia asam konjugasi. Nah, yang kanan dia basa konjugasi gitu. Terus nah di sini lihatin kan yang H2O yang pertama, yang contoh pertama yang dia sama NH4 tuh dia perannya sebagai basa. Nah, yang sama HCO3- dia perannya sebagai asam. Maka H2O ini dia disebut sebagai zat amfiprotik. Perhatikan guys, atau dia disebut amfoter. Lanjut, ini belum selesai ya buat yang state theory. Karena di samping dia punya kelebihan, dia juga punya kelemahan kan. Apa sih kelemahannya dia tuh? Dia nggak bisa ngejelasin sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer elektron. Jadi ada senyawa yang dia tuh nggak harus dikasih transferan proton dari temennya gitu. Nah, si Bronsted-Lowry ini dia nggak bisa ngejelasin. Untuk kelemahannya ini dia nanti ada hubungannya sama teori yang ketiga.
buat yang teori kedua ini dia juga mengemukakan asam ini ada yang kuat, ada yang lemah, basa juga ada yang kuat, ada yang lemah, bergantung kesukaran dia buat melepas atau menarik gitu. Kalau asam dia melepas, kalau basa dia menarik. Gitu. Jadi asam itu dia dibilang sebagai asam kuat kalau dia melepas proton. Oh, sorry. Mudah ya guys ya. Mudahnya tinggal. Dia dibilang asam kuat kalau dia mudah melepas proton. Nah, dia dibilang asam lemah kalau dia sukar atau sulit. Jadi dia melepas protonnya itu sulit gitu. Jadi dia lemah asamnya. Ya, benar. Kalau buat yang basah, dia kecenderungan menarik protonnya itu kayak gimana? Sama kayak si asam ini, dia bilang basah kuat kalau dia mudah menarik proton. Dia dibilang asam lemah kalau dia susah nih menarik protonnya. Mungkin break azan dulu ya guys.
Oke, aku lanjut dulu. Nah, terus tadi terakhir kekuatan asam basanya. Jadi kekuatan asam basa yang menurut Rongset Lowry ini tadi, dia punya kekuatan yang terbalik. Nah, siapa? Sama konjugasinya. Jadi misal asam ini sama konjugasinya dia kekuatannya berbanding terbalik. Biasanya juga gitu. Oke, lanjut. Lanjut ke teori yang terakhir. Ini punyanya si Lewis. Nah, ini tadi dia ada hubungannya sama kelemahannya si Bronsted-Lowry. Jadi si Gilbert Lewis ini dia mengemukakan teorinya pada tahun 1923. Dia bilang gini, transfer proton ini terjadi karena ada PEB di basanya yang kemudian dia ngebentuk ikatan kovalen koordinasi sama proton itu. Nah, buat teori ketiga ini dia disebut asam itu kenapa, disebut basa itu kenapa. Jadi dia disebut asam kalau dia sebagai aseptor. Aseptor pasangan elektron. Kalau tadi kan dia punyanya di Bronsted Lowry tadi, dia kan sebagai donor, tapi donor proton. Kalau si asam ini dia aseptor pasangan elektron, jadi kebalikan. Di Bronsted Lowry dia jadi donor, di sini dia jadi aseptor, tapi bedanya di sini aseptor pasangan elektron, di Bronsted Lowry dia donor proton. Jadi dia ketika dia ketemu sama basanya, di asam ketemu basa gitu, dia bakal menerima pasangan elektron dari si basa. Terus kalau si basa, berarti dia kebalikannya dong dari si asam. Kalau asam menerima, berarti si basa ini dia sebagai zat yang donor atau zat yang ngasih nih, yang memberi pasangan elektron. Jadi mereka antar asam ketemu basa gitu ya. Jadi mereka antar saling berikatan kovalen koordinasi. Nah, ini contohnya buat teori yang ketiga. Jadi ada NH3 sama BF3. Kalian kan di semester 1 atau di SMA gitu udah belajar tentang struktur Lewis. Nah, N ini, nitrogen ini, dia kan ada di golongan kalau nggak salah 5A ya. Jadi dia punya 5 apa? Kalau kalian ingat itu kayak gini. Dia kan ada 5 kan. Dia pasti kadang gini kan dia ada 5 gini. Kalau kalian dari struktur Lewisnya tuh kalian pasti bikinnya kayak gini. Nah, dia ini berikatan sama H sebanyak 3. Jadi dia sama H. H-nya ada 3. Kan? Jadi di sini ada N, H. H kan 1 kan ya, elektronnya. Nah, kita kasih tanda X saja. Nah, si N ini ada 5. Jadi anggap aja dia temenan sama H1. Temenan sama H1. Nah, berarti karena dia diisi bertiga, dia masih ada ini. PEB. Sesuai apa yang diomongin sama si Lewis, yang punya PEB ini, yang bakal ngasih pasangan elektron ke temannya. Jadi yang punya
Di sini si N. Sorry. Ini aja. Nah, si B ini dia ada di golongan 3A. Dia elektronnya cuma 3 gitu kan. Dibuat berikatan sama X dengan jumlah 3. Udah habis, dia nggak punya pasangan elektron bebas. Makanya pas NH3 ini dia ketemu sama Br3 jadinya ntar N ini dia sebagai donor pasangan elektron ke B. Jadi artinya mereka berikatan kovalen koordinasi. Berarti di sini dapat disimpulin asam itu dia yang sebagai aseptor pasangan elektron, gitu kan? Jadi si asam ini dia adalah B, atom B pada Br3. Nah, si basa dia yang donor pasangan elektron di siapa? Berarti dia N pada NH3. Ini sama sih, kalau basa mah udah ketahuan ya NH3 itu basa, dari teori-teori sebelumnya juga NH3 itu dia basa gitu. Nah, walaupun si Lewis ini dia bisa menjelaskan sifat asam basa dengan zat yang dia nggak perlu ada transfer proton. Kan tadi dia nggak ada transfer proton kan, nggak ada yang kayak ini ngasih proton ke ini, sebaliknya ini nerima proton dari si ini. Kan dia cuma kayak pasangan elektronnya itu dia saling berikatan kovalen koordinasi, jadi pakai bareng-bareng gitu kan. Jadi yang kelemahannya si Bronsted tadi terjawab sama si Lewis. Tapi si Lewis ini dia juga punya kelemahannya, ada minusnya. Jadi dia cuma bisa ngejelasin zat yang sifatnya asam basa, tapi ikatannya kovalen aja. Gitu. Dia nggak bisa kalau di luar kovalen itu ngejelasinnya gimana, dia belum ada. Sama zat, dia cuma bisa ngejelasin zat atau ion yang mencapai kaidah oktet aja. Tuh, jadi kalau misal kan ada tuh senyawa yang dia tuh nggak oktet gitu. Contohnya tuh ECl5 lah. ECl5 itu kalau kalian tahu, ECl5 kan jadi gini kan. Ini Cl, ada Cl, ada Cl, ada Cl, ada Cl. T ini dia ada di golongan 5A. Jadi elektron ini. Kayak 5. Sorry. Di P ini kan. Nah ini. Nah Cl tuh ada 7 gitu kan. Ini sekelilingnya gini, sisa 1, sekelilingnya gini. Sisa 1, sekelilingnya gini. Sisa 1, ini gini kan. Nah, dia dikatakan oktet kalau jumlah elektron itu bisa 8 gitu. Bisa menyerupai gas mulia. Nah, tapi si P ini kalau kalian lihat nih, si P ini dia ada 10 gitu. Jadi dia oktet. Nah, si nggak oktet, sorry. Jadi si P ini dia nggak oktet. Jadi bisa dibilang si Lewis ini dia nggak tahu nih gimana ngejelasin dia bersifat asam atau basa karena dia nggak oktet. Terus sih. Kalau kelebihannya mah tidak pasti banyak gitu ya. Tadi kayak contohnya tuh bisa ngejelasin kelemahannya ilmuwan sebelumnya, Bronsted Lowry, dia bisa ngejelasin kalau sifat asam basa ini bisa dilihat tanpa harus ada transfer proton gitu. Terus dia juga bisa ngejelasin sifat asam basa yang dia punya PEB gitu. Jadi dia kan emang sebenarnya fokusnya dia di PEB itu. Dia juga bisa ngejelasin sifat asam basa yang dari sinyal organik gitu.
kayak protein gitu. Oke, mungkin ini aja teori asam basa ada 3 kan ya. Mungkin ada yang mau ditanyain atau mau ditambahin gitu. Nah, emang kalau teori sih nggak terlalu banyak ngitung ya, cuma kayak kita nggak mungkin mengidentifikasi gitu. Ini asam atau basa gitu. Tiap-tiap ilmuwan dia mendefinisikan asam sama basanya sendiri-sendiri. Jadi ada yang kayak tadi, mungkin review aja ya, yang pertama tadi Arrhenius. Dia mengidentifikasi asam sebagai kalau dia zatnya punya ion H+ dan melepaskan ion H+-nya di air, dia dianggap zat yang membawa sifat asam. Kalau basa dia jadi zat itu punya ion OH-, dia lepaskan ke air si OH- itu, berarti dia sifat basa. Tapi ada zat yang dia nggak punya ion OH- kayak natrium karbonat sama NH3 tadi, tapi setelah direaksikan sama air, dia justru melepas ion OH-. Nah, dia nggak bisa ngejelasin. Terus yang kedua tadi Bronsted Lowry, dia bilang kalau asam berarti dia yang ngasihin H+ gitu kan, atau sebagai donor lah. Basa dia yang menerima atau sebagai aseptor protonnya gitu. Tapi dia nggak bisa, dia punya kelemahan juga, dia nggak bisa menjelasin nih kenapa ya harus ada transfer proton gitu. Kalau nggak ada transfer proton gimana? Nah, itu dia belum menjelaskan di teorinya dia. Terus yang terakhir ini disempurnain lagi sama si Lewis, asam itu zat yang menerima pasangan elektron dan basa itu zat yang memberi atau sebagai donor pasangan elektron gitu. Tapi dia juga nggak bisa ngejelasin kalau semisal kedua kayak misal NH3 sama BF3 itu mungkin senyawa lain yang berinteraksi tapi dia nggak memenuhi kaidah oktet, dia nggak bisa ngejelasin gitu. Dia nggak bisa ngejelasin nih asam atau basa kayak PCl5 yang tadi udah dicontohin gitu. Tapi kelebihannya dia otomatis menutupi kekurangannya teori sebelumnya. Teorinya sih Bronsted Lowry. Ini mungkin ada yang mau ditanyain atau udah? Oh ya, sama jangan lupa ya tutorial apa feedback feedback dari tutorialnya gitu. Mungkin ditunggu sampai 1945 kali ya. Itu udah 1945, mungkin aku stop share. Jadi itu tadi yang dapat aku